Nah, bahkan ini juga mengadopsi dari program Ahok ya. Dan bahkan pada saat lalu ketika Pramono dan Rano Karno akan memberikan intensif kepada RT RW sebesar 4-5 juta, Ridwan Kamil tidak mau kalah, akan memberikan 100 hingga 200 juta kepada setiap RW di Jakarta. Menurut saya itu sangat wow sekali. Apakah itu program yang masuk akal menurut Anda? Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Ketika PDI Perjuangan yaitu memilih Pramono dan Rano Karno pada Pilkada DKI Jakarta, banyak yang pesimis. Apakah pasangan Pak Pramono Anung dan Rano Karno akan menang di Pilkada DKI Jakarta? Apalagi kalau kita lihat lawan dari Pramono Anung dan Rano Karno itu adalah nama yang cukup populer di kalangan masyarakat. Ya, namanya Ridwan Kamil, dan bahkan juga didukung oleh 15 parpol Koalisi Indonesia Maju. Tiba-tiba yang cukup mengejutkan, Ibu Megawati memilih Pak Pramono Anung dan Rano Karno. Bahkan pada saat yang lalu banyak yang pesimis. Itu pilihan dari Ibu Megawati dari PDI Perjuangan. Banyak yang pesimis apakah bisa Pak Pramono dan Rano Karno akan memenangkan Pilkada Jakarta. Tetapi kalau kita lihat dari kebijakan-kebijakan dan program-programnya pada konsentrasi Pilkada Jakarta yang saat ini sudah mulai panas dingin, menurut saya program dari Pramono Anung dan Rano Karno cukup masuk akal dan juga bukan kaleng-kaleng dan orisinal tentunya. Nah, bahkan pada waktu lalu program dari Pak Pramono Rano Karno setidaknya akan memasang CCTV di setiap sudut di DKI Jakarta untuk mengurangi angka kriminal kejahatan. Menurut saya itu juga sangat keren sekali. Dan bahkan ide-ide yang dulu juga tidak sampai terrealisasi dengan baik ya, CCTV, dan akan dimaksimalkan ketika Pak Pramono Rano terpilih menjadi Gubernur DKI, maka akan melaksanakan program-program yaitu masang CCTV. Dan bahkan juga yang cukup mentereng lagi, setiap RT RW akan mendapatkan tunjangan yaitu sebesar 4-5 juta. Dan yang cukup keren lagi yaitu sebut APBD Jakarta Siap, Pramono Anung bakal gratiskan sekolah swasta. Ini juga salah satu kejutan yang sangat keren sekali, yaitu sekolah swasta di DKI Jakarta akan digratiskan. Kemungkinan pasti beberapa hari berikutnya Ridwan Kamil pasti akan bisa jadi, yaitu program dari Pak Pramono Anung dan Rano Karno bisa jadi ditiru, karena masyarakat di DKI Jakarta sangat mengharapkan yaitu sekolah swasta gratis, tiba-tiba bisa saja ditiru oleh Ridwan Kamil. Nah, bahkan juga ada pemberitaan jika terpilih Ridwan Kamil akan adopsi yaitu program Balai Aduan Ahok. Kalau memang Ridwan Kamil itu akan mengadopsi program Balai Aduan Ahok, ya pasti menurut saya pilihlah Pak Pramono Anung dan Rano Karno. Karena ada Ahok yang setidaknya membuat visi misi dan juga program-program dari Pak Pramono Rano Karno. Menurut saya ya pasti menurut saya pilihlah Pramono Anung yang jelas-jelas di belakangnya itu ada Ahok, ada Basuki Cahayapurnama. Dan kemungkinan separuh pendukung Anies Baswedan pasti akan memilih Pak Pramono dan Rano Karno. Karena kalau kita lihat dinamika perpolitikan pada waktu lalu, tidaknya PDIP yang akan memilih Anies Baswedan pada Pilkada Jakarta, tetapi karena ada intervensi dan lain sebagainya, akhirnya Anies Baswedan urung dideklarasikan menjadi calon Gubernur DKI Jakarta. Nah, kalau kita melihat pemberitaan dari sini ya, bakal calon Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil mengumumkan rencananya untuk menghidupkan kembali Balai Aduan Rakyat mirip dengan yang pernah diadakan di era Basuki Cahayapurnama. Program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi warga menyampaikan aspirasi mereka secara langsung kepada gubernur. Nah, bahkan ini juga mengadopsi dari program Ahok ya. Dan bahkan pada saat lalu ketika Pramono dan Rano Karno akan memberikan intensif kepada RT RW sebesar 4-5 juta, Ridwan Kamil tidak mau kalah, akan memberikan 100 hingga 200 juta kepada setiap RW di Jakarta. Menurut saya itu sangat wow sekali. Apakah itu program yang masuk akal menurut Anda? Tapi memang kita kembalikan lagi ke masyarakat ya. Seharusnya juga melihat rekam jejak
melihat program ini bisa diwujudkan atau tidak, dan lain sebagainya. Mereka warga datang melihat fisik gubernurnya langsung. Boleh mengadu, nanti saya atur ya, apakah di balai kota lagi ala Pak Ahok, atau kalau saya akan di rumah dinas atau di tempat sambil santai, sambil menikmati ruang publik, nanti kreativitasnya kita atur. Tapi dialog itu ada, ujar Ridwan Kamil di Ganara Art Dirman, Jakarta Pusat pada 15 September. RK menegaskan, jika dia bersama wakilnya Suswono terpilih pada Pilkada Jakarta, pemerintahannya akan mengutamakan keterbukaan dengan menyediakan forum khusus bagi masyarakat untuk berdialog dengan pemerintah. Teknis pelaksanaan balai aduan ini masih dirancang oleh RK bersama timnya, tapi dia memastikan warga akan bisa menyampaikan aspirasi mereka langsung kepada dirinya. Nah, jadi saya juga penasaran ya, kira-kira komentarnya seperti apa ya ketika Pak Pramono dan Rano Karno akan gratiskan sekolah swasta, kira-kira seperti apa? Sudah, itu hanya butuh komitmen pelaksanaannya, jangan diubah lagi. Sudah akan mulai diberlakukan bertahap mulai 2025 dengan resikonya KJP tidak ada lagi. Nah, dari Bang Daeng janji sekolah gratis termasuk swasta. Kalau terpilih dijelaskan lebih detail persiapan program, butuh analis dan lain-lain. Alokasi anggaran belum prioritas, tunggu next APBD. Sekolah swasta digratiskan bagi siswa kurang mampu yang tidak diterima di sekolah negeri. Lebih masuk akal diberikan subsidi aja jadi bulanan, lebih bisa terjangkau. Walau hanya sekolah-sekolah swasta yang kelas menengah ke bawah menggratiskan itu hal yang sulit. Daripada gitu, mending pastikan semua yang pengen masuk sekolah negeri itu bisa masuk negeri semua, bukan karena gagal PPDB, artinya terpaksa masuk swasta meski ekonomi pas-pasan. Nggak perlu ngurusin swasta. Kalau bicara sih gampang, coba bikin blueprint untuk mempenetrasi Distrik Jakarta supaya bisa mensejajarkan kualitas sekolah negeri ya, dan lain sebagainya lah. Bahkan yang cukup mengejutkan ya dari hasil survei terbaru, tapi ini sudah lama ya, survei lama, karena dari elektabilitas ini ada nama Anies Baswedan dan juga Ahok. Tetapi yang cukup mengejutkan ya, dari 42% responden memastikan tidak akan mendukung Ridwan Kamil, siapapun lawannya. Artinya ada sebanyak swing voter bisa digali, ungkapnya. Bahkan juga ada 42% responden memastikan tak akan mendukung Ridwan Kamil. Nah, di sisi lain terdapat 58% responden kemungkinan akan memilih Ridwan Kamil, tetapi tergantung lawannya. Dari 58% itu hanya 19% yang menyatakan loyal kepada Ridwan Kamil dan tak berpindah dukungan, hanya 19% saja. Jadi pasti akan banyak kejutan-kejutan ya besok menjelang pilkada. Pasti juga akan banyak manuver-manuver dari warga DKI Jakarta, apalagi ketika Rano Karno misalnya dan Pramono Anung memberikan program-program yang sangat masuk akal, yang sangat mengerti itu masalah-masalah masyarakat DKI Jakarta seperti kemacetan, cara mengatasi banjir, polusi udara dan lain sebagainya. Menurut saya ya semua bisa saja terjadi. Tiba-tiba masyarakat berbondong-bondong memilih Rano Karno dan Pramono Anung. Karena apa? Karena Rano Karno itu juga dikenal oleh masyarakat DKI Jakarta, dan bahkan Pak Pramono Anung sangat mengerti detail permasalahan di DKI Jakarta. Jadi sudah pas lah kalau pemimpin antara Rano Karno dan Pak Pramono Anung bisa dipilih lah pada Pilkada Jakarta. Ya menurut saya itu, daripada Ridwan Kamil tiba-tiba calonkan diri di Jakarta, kira-kira menurut Anda seperti apa? Apakah masuk akal dari nama Pak Pramono Rano Karno? Tapi saya berharaplah pada Pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.